Halo pecinta kuliner, kali ini Mr. P akan membahas film yang berjudul Le Grand Chef 2, Kimchi Battle. Film ini dirilis di Korea Selatan pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang perlombaan memasak kimchi, yang mana kimchi adalah makanan khas Korea. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan para chef yang sibuk memasak makanan untuk dihidangkan kepada tamu undangan dari rombongan kepresidenan Korea yang sedang berkunjung ke Jepang. Dan yang dihidangkan adalah kimchi yang mana diklaim oleh Jepang dengan nama kimuchi. Sedikit terkejut lalu mempertanyakan chefnya karena rasanya nggak jauh beda dengan kimchi Korea. Wanita cantik inilah chefnya. Dia bernama Jang Eun. Orang Korea tapi melanglang buana hingga menjadi chef terbaik di Jepang. Film berlanjut dengan pedagang keliling yang bernama Sung Chan. Dia pedagang keliling yang mengetahui tentang makanan dan khasiatnya. Maka dari itu dia selalu dikelilingi mak-mak yang sedang berbelanja. Ketika sedang berada di toko kesemek, Jinso, TTM Seung Chan, mendengar berita bahwasanya pemerintah Korea akan mengadakan perlombaan memasak kimchi. Lalu Seung Chan membeli beberapa kotak kesemek untuk dibawanya dan dibantu oleh Pak Le Kim. Di sisi lain, Jang Eun memilih desain dari pekerjaannya di Jepang dan kembali ke Korea untuk mengikuti perlombaan kimchi. Scene berlanjut kepada 3 orang makelar yang memaksa untuk membeli rumahnya Ibu So Hyang. Dia adalah ibu angkat dari Seung Chan dan ibu kandung dari Jang Eun. Dan Pak De Judong adalah tetangganya. 3 orang makelar itu pun diusir karena rumah ini penuh kenangan dan tidak ingin dijualnya. Lalu Seung Chan dan Jin So datang untuk mampir ke rumah ibunya yang mana sudah 6 bulan dia tidak pulang karena selalu berkeliling untuk berdagang. Kemudian mereka langsung menyantap hidangan yang telah dimasakkan oleh ibunya. Sambil mengobrol, ternyata restoran ini telah tutup 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang mana Pak De Judong keluar dan langsung menyiramnya dengan air kobokan. Karena dianggap 3 makelar itu datang lagi. Dan ternyata itu adalah Jang Eun. Jang Eun pun masuk dan mengobrol, ternyata dia sudah 10 tahun tidak pulang ke rumah. Dan dia kembali pulang ternyata untuk membeli rumah ibunya dan berniat untuk merubahnya menjadi restoran yang modern. Tetapi ibunya tidak setuju karena ingin mempertahankan rumahnya sebagai restoran tradisional. Karena merasa Jang Eun akan menghancurkan tempat ini. Jang Eun pun kesal dan mengeluarkan unek-uneknya. Ternyata ibunya dulu adalah seorang gisaeng. Dan ketika waktu kecil dia selalu dibully oleh teman-temannya karena tidak mempunyai ayah. Lalu dia pun pergi. Seung Chan pun mencoba mengejarnya dan mencoba untuk berbicara agar tidak melanjutkan niatnya tersebut. Tapi percuma saja karena Jang Eun sudah kokoh dengan rencananya. Scene berlanjut, ada seorang ahli makanan yang mengomentari kimchi di sebuah restoran karena menganggap kimchi yang dihidangkannya berasal dari Cina. Kebetulan Sung Chan berada di sana lalu mencoba kimchi tersebut dan menjelaskan sedetail-detailnya bahwasannya kimchi dari restoran tersebut asli dari Korea. Matiku tucuy. Ketika Sung Chan sedang mengobrol bersama ibu dan Pak De Judong, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata mereka adalah pelanggan restoran yang ingin merayakan hari kematian ayahnya. Karena sedang tutup, mereka pun bingung. Lalu ibu keluar dan mempersilahkan masuk, tetapi dengan hidangan seadanya karena tidak punya stok makanan. Sung Chan segera membantu untuk mempersiapkan makanan yang dipesannya. Dan ternyata terdapat kenangan dari pelanggan yang datang bahwasannya dulu pernah datang bersama ketiga anaknya. Lalu diberi beberapa makanan tambahan. Sampai sekarang mereka pun kembali untuk makan di sini. Hal tersebutlah yang ingin dipertahankan dari ibunya. Sung Chan mencoba menghampiri Jang Eun ke apartemennya untuk menantangnya di kompetisi memasak kimchi dan mengajaknya bertaruh. Yang menang akan memutuskan tentang masa depan restoran ibu mereka. Pembukaan kontes kimchi pun segera digelar dan juga diadakan festival kimchi yang mana banyak aneka makanan olahan kimchi. Pembukaan pun dimulai dan panitia mengumumkan bahwasannya kompetisi dimulai minggu depan dengan tema sejarah kimchi murni asli Korea.
dan para peserta dipersilahkan kembali pulang untuk mempersiapkan ide-idenya. Jang Eun menghampiri Sung Chan untuk menegaskan bahwa dia akan kalah. Jang Eun lalu pergi ke tempat produksi garam yang mana dia ingin mencari garam terbaik untuk mengolah kimchi. Tetapi apa yang dicarinya tidak ada. Dia pun bersikeras untuk garam tersebut hingga sampai dia meminta cara membuat garam tradisional yang dicarinya. Karena merasa itulah kunci dari olahan kimchi, Jang Eun pun membuat sendiri garam tersebut. Melihat kegigihan Jang Eun, pedagang garam merasa iba. Lalu dia ikut membantunya hingga menjadilah garam yang diinginkannya. Begitu pula Sung Chan mencari ide tentang garam apa yang akan digunakan hingga berdebat dengan Jinso karena tidak bisa sembarang garam bisa enak digunakan untuk mengolah kimchi. Kompetisi kimchi pun segera dimulai. Peserta di sini ialah para chef ternama di Korea. Semua peserta memiliki waktu 2 jam untuk membuat kimchi terbaik. Dan dari 29 peserta akan dipilih menjadi 10 peserta yang akan lolos di babak selanjutnya. Dewan juri pun mulai mencicipi setiap masakan kontestan yang telah dihidangkan. Jang Eun pun dikomentari tentang kimchinya yang lebih modern, dan juri pun mencobanya, lalu terpana akan kelezatan makanan yang dibuat oleh Jang Eun, dan resepnya adalah garam tradisional. Juri pun juga mengomentari masakan Sung Chan yang dianggapnya kreatif karena menggunakan kecap asin tradisional. Juri pun mengapresiasikannya karena masakan Sung Chan yang mantap. Hingga akhirnya hasil penilaian juri pun keluar dan peringkat pertama diduduki oleh Sung Chan dan Jang Eun pun berada di posisi kedua. Babak selanjutnya akan dilanjutkan di minggu depan dengan tema ketenangan kimchi di pagi hari. Singkat cerita, Sung Chan bersama Jinso pergi ke daerah Laut Timur untuk mencari bahan yang akan digunakan dalam perlombaan minggu depan. Lalu dia ingin mengambil kepiting besar yang ternyata malah diambil oleh mak-mak yang baru datang. Hahaha, mak-mak dilawan. Secara tidak sengaja dia pun bertemu dengan Pak Lee Kim, pedagang kesemek yang sedang makan di sana. Lalu mereka direkomendasikan ke sebuah warung untuk makan dan memesan kimchi. Dan ternyata itu adalah mak-mak yang berada di pasar tadi. Mereka pun memesan beberapa makanan. Ternyata mak-mak itu adalah ibu dari Pak Lee Kim. Yang mana Pak Lee Kim adalah seorang buronan polisi karena tidak sengaja membunuh temannya. Di perjalanan pulang, mereka dicegat oleh Pak Lee Kim yang tiba-tiba menghentikan mobil Sung Chan. Lalu mereka mengobrol di tepi pantai yang mana dia menceritakan masa lalunya yang sangat rindu kepada ibunya dan dia sangat rindu masakan ibunya. Tapi dia takut karena akan ditangkap polisi yang telah mencarinya. Gak banyak bicara, Pak Lee Kim pun langsung diantar oleh Sung Chan untuk segera mendatangi ibunya. Dia pun langsung menangis sedih ketika bertemu ibunya. Di sisi lain, Sung Chan pergi untuk mencari kepiting meskipun cuaca tidak mendukung karena badai. Dan di pagi hari, Sung Chan kembali dan mendapatkan hasil kepiting yang besar-besar sangat memuaskan. Dan ternyata Pak Lee Kim telah diintai polisi lalu ditangkap dan dibawanya. Ibunya pun menangis sedih. Di situ Sung Chan teringat akan ibunya. Di sisi lain, Jang Eun mencoba resep barunya, ternyata tidak cocok. Ya gak dibuang juga bos. Akhirnya dia keluar untuk mencari inspirasi dan melihat pedagang ikan. Dan dia pun mempunyai ide untuk membuat makanan kimchi dengan resep tradisional. Ketika makelar pun kembali datang untuk memaksa membeli rumah. Dan ketika ingin menemui Ibu Sohyang, ternyata dia telah tergeletak di lantai. Lalu Pak Dejodong langsung segera melarikannya ke rumah sakit. Di sisi lain, babak kedua kontes kimchi pun akan segera dimulai, yang mana kali ini hanya 2 kontestan dari 10 yang akan lolos menuju final. Setiap bahan kontestan dicek oleh para juri. Jang Eun yang diremehkan karena bahannya sangat sepele, yakni ikan golden pollock kering. Di Indo mungkin ikan asin. Dan Sung Chan diunggulkan karena kesegaran dari kepiting yang besar. Dan pertandingan pun dimulai. Juri pun berkeliling untuk menilai makanan dari para kontestan, yang mana secara tidak terduga masakan dari Jang Eun sangatlah cocok untuk lidah para juri, mantap untuk sarapan. Ketika berada pada meja Sung Chan yang dianggap para juri enak,
ternyata rasanya tidak sesuai dengan lidah juri dan meninggalkan kesan pahit di ujung tesnya. Karena ketika memasak dia teringat akan ibunya yang telah meninggalkannya. Dan hasilnya peringkat pertama ditempati oleh Jang Eun dan peringkat kedua Sung Chan. Otomatis mereka berdualah yang menuju ke final. Dan pertandingan final akan digelar pada minggu depan dengan tema kimchi yang bisa diterima seluruh dunia. Dan para finalis diberi kesempatan untuk membuat kimchi seminggu sebelum pertandingan dimulai. Di rumah sakit baru diketahui ternyata ibu mereka mengidap penyakit kanker. Ternyata Ibu Sohyang mempunyai cerita untuk Sung Chan yang mana menyuruh Pak D Judong untuk menceritakan kepada Sung Chan. Dan Pak D pun membawanya ke sebuah rumah sakit. Dokter di sana bercerita bahwa ibu kandung Sung Chan ternyata bisu dan tuli sejak bayi. Karena itulah dia dititipkan kepada Ibu Sohyang. Dan ketika Ibu Sung Chan udah dianggap meninggal oleh dokter, tiba-tiba dia kembali hidup. Menunggu hingga Sung Chan kecil datang menghampirinya dan akhirnya dia benar-benar meninggal. Karena cerita sang dokter, Sung Chan kembali mengingat ibunya. Ternyata ibunya sangat menyayangi Sung Chan. Final kontes kimchi pun segera dimulai. Jang Eun mengangkat tema masakannya dengan nama Masakan yang Menggetarkan Hati. Dan Sung Chan mengangkat tema dengan nama Masakan dari Ibu. Terinspirasi dari kisah Pak Le Kim dan kisahnya. Final kontes kimchi pun dimulai dengan waktu 2 jam. Mereka berdua sama-sama menunjukkan skill tingkat dewa. Semua penonton pun sangat tergoda dengan masakan kedua finalis. Hingga waktu penjurian pun tiba. Dan ternyata kimchi kedua finalis terlihat biasa saja dan terlihat sama. Lalu Jang Eun mengeluarkan kimchi yang telah dibuatnya setelah seminggu yang lalu, yang mana kimchi tersebut telah berfermentasi. Begitu juga dengan Sung Chan. Para juri pun langsung mencoba kedua kimchi kontestan, yang mana mereka rasakan rasanya hampir sama, meskipun membuatnya berbeda. Jang Eun lalu mencoba kimchi Sung Chan dan terkejut dengan rasanya. Lalu Sung Chan menerangkan kepada Jang Eun, karena ibunya ketika membuat kimchi mengerti akan kondisi anaknya, dan itu membuat Jang Eun menangis terharu teringat akan ibunya. Kampretnya gak diumumin siapa yang menang dari kontes ini. Scene berlanjut, ibu Jang Eun telah meninggal karena penyakit kankernya dan mereka pun memberi penghormatan terakhir kepada jenazah ibunya. Dan di akhir cerita Jang Eun dan Sung Chan membuka peresmian restoran dan melanjutkan apa yang diinginkan oleh ibu mereka, yakni restoran kimchi tradisional. Film pun tamat. Menurut Mr. P, film ini seru sih. Banyak drama-drama di dalamnya. Dan kemungkinan yang menjuarai perlombaan kimchi yaitu mereka berdua. Tapi konyol juga ya seandainya gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lalu komentar untuk merekomendasikan film yang mau dispoilerkan. Terima kasih.